Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan penyusun praktikum dengan judul pembelahan sel. Jadi pada pembahasan yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian tujuan praktikum, bentuk alat dan bahan praktikum dan prosedur kerja. Pada tujuan pembelajaran dapat mendeskripsikan fase-fase pembelahan proses dan proses dengan benar. Kemudian yang kedua, menjelaskan ciri-ciri fase pembelahan proses dan proses dengan benar. Kemudian yang ketiga, dapat menganalisis fase pembelahan proses melalui pengamatan video yang ditayangkan serta titik. Kemudian dapat menjelaskan karakter atau sifat hasil pembelahan proses. Pada tujuan praktikum yaitu dapat mengetahui tahap-tahap pembelahan sel proses dan kemudian yang berikut alat dan bahan. Alat yang disediakan yaitu papan alas atau karton tebal, kemudian pisau, yang ketiga spidol atau pena berwarna, kemudian yang keempat kertas karton atau warna kecil, yang berikut gunting, penggaris, dan gambar atau diagram tahapan proses dan proses untuk referensi. Kemudian bahan yang digunakan yaitu plasmisin. Pada prosedur kerja, yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat model dasar, selanjutnya membangun model tahap-tahap mitosis. Pada tahap fase itu memiliki beberapa plasmisin kecil berbentuk batang atau gumpalan untuk mewakili kromosom yang mulai terbentuk dan berkembang. Kemudian membentuk benang spidol dari plasmisin menjadi tipis dan meletakkan di sekitar sel yang mulai memudar. Kemudian gambar atau memberi label pada model untuk menunjukkan perubahan yang terjadi pada fase. Kemudian pada tahap metafase itu menyusun kromosom di tengah sel menggunakan plasmisin dengan menggunakan benang spidol yang dihubungkan dari masing-masing kromosom sel dan memastikan kromosom terjaga dengan rapi di tengah sel. Kemudian memberi label dengan bagian-bagian teknis seperti kromosom dan benang spidol. Pada tahapan fase, itu memisahkan kromosom menjadi dua set yang terpisah yang menarik bentuk yang berbeda dengan menggunakan benang spidol plasmisin. Kemudian membentuk dan meletakkan plasmisin untuk mewakili kromosom yang ditarik menuju tubuh sel. Kemudian memberikan label model untuk menunjukkan beberapa kromosom yang terpisah bentuk sel. Pada tahap telofase yaitu bentuk setelah inti sel baru dari situ menggunakan plasmisin dan menambahkan kromosom yang mulai membentuk kromosom. Kemudian membentuk membran sel baru yang mulai memisahkan dua inti sel untuk membentuk dua sel anak. Kemudian memberikan label pada bagian-bagian yang baru bentuk seperti inti sel dan kemudian pada tahap meiosis ini pada fase interfase itu sama seperti meiosis, sel menjalani interfase di mana DNA digambar. Jadi pada tahap meiosis ini terjadi dua tahap. Yang pertama tahap meiosis 1, kemudian ada tahap meiosis 2. Jadi saya harap teman-teman bisa memperhatikan gambar atau diagram tahapan meiosis dan mitosis yang sudah saya jelaskan tadi di alat dan bahan sebagai bentuk referensi untuk membuat model tahap-tahap meiosis ataupun mitosis. Kemudian prosedur kerja yang berikut itu membuat keterangan dan label menggunakan spidol atau benang berwarna untuk menandai setiap tahap pembelahan sel di papan alas atau karton. Kemudian menempelkan kertas karbon atau label kecil yang berisi nama setiap tahap dan deskripsi singkat tentang apa yang terjadi di setiap tahap. Kemudian setelah semua tahap selesai dibuat, siswa mempresentasikan model plasmisin mereka kepada teman-teman atau guru. Kemudian mendiskusikan dengan kelompok atau kelas tentang setiap tahap pembelahan sel dan menjelaskan fungsi dan perubahan yang terjadi selama proses. Sekian, terima kasih, dan untuk praktikum yang tentang pembelahan sel ini bisa dilakukan di rumah masing-masing dan saya akan membagikan kelompok
tiga kelompok, yaitu dengan pembuatan mitosis, kemudian meiosis 1 dan meiosis 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.